Agenda penertiban aset daerah dan penataan pasar Boawai, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Camat Boawai ditunda tidak dapat dilaksanakan meski camat setempat sudah mendatangkan alat berat guna melakukan pembersihan lapak untuk digeser ke sisi timur pasar Boawai. Penundaan ini bukannya tanpa alasan. Ahli waris adat suku Tegu Boawai mendatangi camat menyatakan sikap tegas menolak penataan dan penertiban sebab sejak dahulu status tanah sisi timur yang berdampingan dengan pasar Boawai merupakan lahan pertanian mereka yang berisikan tanaman jagung, sayur mayur, beserta tanaman umur panjang lainnya. Kepada camat dan para pihak, suku Tegu juga menguraikan tanah yang berada di sisi timur pasar tidak pernah dijual kepada pihak manapun termasuk kepada pemerintah daerah. Konon, area lingkar luar pasar Boawai merupakan arena pacuan kuda dengan status tanah sebagai hak pakai, bukan hak milik. Pasalnya, untuk area pasar, sejumlah pemilik lahan memberikan tanah dengan status hak pakai melalui tanda mata siri pinang berupa uang sekitar 2 juta lebih pada masa itu. Sementara, lahan sisi timur pasar Boawai sejak awal masa itu tidak diizinkan oleh suku Tegu, sebab di tempat itu merupakan tanah mereka yang dipergunakan sebagai kebun pertanian untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Menurut Camat Boawai, penertiban aset dan penataan pasar Boawai merupakan kebutuhan mendesak yang patut dikerjakan dan sudah berdasarkan kajian hukum, yakni sertifikat hak pakai tanah yang dikantongi oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Agenda eksekusi menuai protes keras dari suku Tegu, sebab selain sebagai pemilik tanah sisi timur pasar, mereka juga memastikan mereka adalah bagian dari saksi-saksi sejarah yang masih hidup, yang mengetahui sungguh-sungguh kebenaran sejarah tanah pasar Boawai. Kepada Camat Boawai, mereka membuka kembali sejarah dan asal-usul tanah adat pasar Boawai. Suku Tegu juga mempertanyakan sertifikat hak pakai yang dikantongi Pemda Nagekeo yang berisikan tanah mereka di sisi timur pasar tercaplok masuk sebagai kawasan hak pakai milik Pemda Nagekeo. Dugaan pencaplokan ditemukan dan terbaca melalui sertifikat hak pakai milik Pemda Nagekeo. Mereka mendesak harus bertanggung jawab atas dugaan pencaplokan ini, sebab sejak zaman dahulu tanah sisi timur pasar Boawai tidak pernah diberikan kepada pihak manapun, termasuk kepada Pemda. Diduga kuat ada praktek manipulasi hak atas tanah milik suku Tegu. Atas perdebatan ini, Pemda Nagekeo melalui Camat Boawai menyampaikan terima kasih kepada para pihak dan masyarakat atas saran, masukan, pikiran, dan keberatan. Camat Boawai mengajak para pihak untuk bersama-sama menguraikan masalah dengan kepala dingin atau tidak emosional. Dengan berbagai pertimbangan matang, Camat Boawai menunda eksekusi penertiban aset dan penataan pasar Boawai dan mengajak para pihak untuk duduk bersama guna menemukan solusi-solusi terbaik dalam memecahkan persoalan tanah pasar Boawai. Pada hari yang sama, hasil kesepakatan warga suku Tegu dengan Camat Boawai bersama Kepala Bidang Aset Pemda Nagekeo, Camat Boawai dan Kabid Aset diminta untuk dapat memediasi pertemuan diskusi warga suku Tegu bersama Bupati Nagekeo di Kota Mbai. Menurut Camat Boawai, dalam agenda penertiban aset dan penataan pasar Boawai, secara bertahap dipastikan juga akan mengeksekusi bangunan rumah yang masuk dalam kawasan pasar Boawai, sebab Pemda Nagekeo mengantongi sertifikat hak pakai lahan. Rangkuman WBN, berdasarkan pasal 1 UU PA, hak pakai adalah hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah orang lain. Hak pakai diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Sertifikat hak pakai adalah sertifikat yang melegalkan pemanfaatan properti sesuai karakteristik hak pakai. Pihak yang memiliki sertifikat hak pakai memiliki hak untuk membangun atau mengembangkan properti atau juga mengolah tanah untuk mendapatkan hasil produksi. Sertifikat hak pakai memiliki masa berlaku tertentu dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku antara pemilik tanah dan pemegang sertifikat. Sedangkan hak milik adalah hak terkuat dan tertinggi atas tanah, bersifat turun-temurun, tetap dan berlaku seumur hidup. Sertifikat hak milik memiliki kekuatan legalitas yang paling tinggi sebab tanpa campur tangan pihak lain atas kepemilikan tanah. Hak pakai oleh negara atau daerah tidak sama dengan negara memiliki atau hak milik atas tanah, namun berhak menguasai pengelolaannya demi kemakmuran rakyat. Sesuai pasal 45 PP nomor 40 1996, jangka waktu sertifikat hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan adalah maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Sementara itu, jangka waktu pemanfaatan sertifikat hak pakai atas tanah milik perseorangan adalah maksimal 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
Walau tidak dapat diperpanjang sertifikat hak pakai atas tanah milik perorangan menurut pasal 49 ayat 2 PP nomor 40 1996 dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak milik atas tanah. Tim Liputan Pers Warisan Budaya Nusantara. Pasar dan penertiban aset pemerintah daerah. Kita menghargai betul ya pendapat masyarakat yang mewakili keluarga besar pemilik wilayah yang atas nama keluarga besar bahwa proses pengurusan sertifikat ini menurut mereka ada informasi yang putus dan mereka tidak tahu. Kemudian ada beberapa tuntutan mereka bagaimana dengan upaya-upaya ada semacam ganti rugi dan lain-lain. Dan pada prinsipnya pemerintah daerah tetap mengamankan aset daerah. Kemudian prinsipnya sertifikatnya sudah ada milik pemerintah daerah dan kita melakukan ini berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah, juga sangat menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat, masyarakat wilayah yang hari ini mereka menyampaikan aspirasinya. Dan proses ini cukup panjang ya, kita mulai diskusi dengan para tokoh itu sekitar dimulai dari bulan Mei ya, bulan Mei sampai dengan hari ini kira-kira berapa bulan dalam sosialisasi dan pertemuan terakhir itu kemarin. Jadi yang diperdebatkan oleh masyarakat kelompok ini untuk luas lahan berapa meter kira-kira tadi sempat dipertanyakan itu kan? Yang dipersoalkan itu memang menurut keterangan masyarakat ya, yang dipersoalkan bahwa setengah lapangan ini ke sana itu mereka sudah menyerahkan saat itu, katanya sudah menyerahkan, kemudian setengah ke arah timur itu belum diserahkan ya, menurut sebagian keluarga belum diserahkan. Tapi kita tetap berprinsip bahwa sertifikat yang kita punya ya, yang kita punya itu secara keseluruhan dan batasnya dengan jalan. Kemudian dulu itu katanya bahan kuda, ya, bahan kuda, dan itu sudah ada kepemilikan dan sertifikat itu berdasarkan sertifikat yang kami miliki itu dikeluarkan tahun 1997. Pertanyaan kita begini, Pak Camat, apakah ini tidak menjadi catatan bagi Bapak sebagai pimpinan camat kepada Pak Bupati dan juga jajaran Pemda Nagekio? Karena memang Nagekio juga punya sejarah dalam konteks pembangunan. Gedung DPRD misalnya dibangun di atas lahan sengketa. Jika berikutnya muncul gugatan hukum dari kelompok masyarakat, lalu masyarakat benar, maka aset dan lain-lain dibangun itu menjadi barang sengketa atau mubazir. Apakah Pemda tidak memperhitungkan itu, Pak Camat? Argumentasinya bagaimana? Baik, pada prinsipnya pemerintah sangat menghargai, sangat menghargai niat baik masyarakat, dan saya secara pribadi berterima kasih kepada masyarakat. Mereka turut mendukung ya, turut mendukung. Hanya proses menurut mereka bahwa proses kemarin itu penerbitan sertifikat dan lain-lain itu agak sedikit cacat menurut mereka ya. Tetapi bagi kita sertifikat sudah ada. Penataan ini dasarnya adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Kita bersyukur bahwa pengunjung pasar Buawai ini meningkat cukup tajam dan mungkin menurut saya secara pribadi pasar terbesar di Flores ya. Pasar terbesar di Flores, dan akibat pengunjung pasar yang cukup banyak dan sebagian lapangan sepak bola sudah difungsikan untuk pasar. Akibat Covid kemarin kita menjaga jarak dan lain-lain, kita melakukan protokol dan pasar untuk pasar. Nah kemudian akibat pengunjungnya yang cukup banyak, maka kita melakukan penataan pasar dengan lapangan ini difungsikan kembali untuk sebagai lapangan. Maka pasar kita gunakan aset daerah di bagian timur yang selama ini masih kosong, yang untuk sementara dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu diokupasi oleh masyarakat. Dan ini nanti dikembalikan fungsinya menjadi lapangan, karena selama ini kan pasar. Nanti dikembalikan fungsinya menjadi lapangan. Tenda-tenda yang ada dalam itu dipindahkan ke bagian timur, nanti lapangannya posisi di tengah. Nah jadi kelilingnya itu pasar. Dalam kaitan dengan penertiban aset hari ini, apakah seluruh isi bangunan ini kita lihat ada rumah-rumah loh Pak Camat. Apakah ini semua dieksekusi hari ini atau seperti apa? Tidak, tentu tidak. Kita harus mempertimbangkan aspek manusianya. Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam waktu tertentu ya. Nanti kami akan bersurat, tapi kesepakatan kemarin kita sudah menyampaikan kepada yang melakukan okupasi supaya sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini, karena pemerintah akan memfungsikan ini sesuai peruntukannya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh keluarga besar Buawai, marilah kita melihat pasar ini sebagai milik kita. Ya, pasar ini bukan milik sekelompok orang, bukan milik pasar milik kita,
kemudian kita menata aset ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya. Tentu dengan mempertimbangkan banyak hal yang kita sedang mencari solusi dan akan duduk di kemudian hari. Masih ada ruang untuk duduk bersama lagi ya? Ada ruang untuk duduk bersama dalam mencari solusinya, tapi untuk penataan pasar tetap kita lakukan. Jadi posisi yang sekarang, lahan yang sekarang lagi dibicarakan itu, saya sebagai ahli waris. Ya. Sebagai ahli waris, yang mana bahwa kami juga sebagai ahli waris merasa bahwa kaget. Oh begitu kami aktivitas di tahun ini menanam jagung, kok lantas bilang dari pihak kecamatan, dari Pemda mengatakan bahwa sudah punya sertifikat. Nah, kami sebelumnya kami melakukan aktivitas seperti biasanya karena kami merasa bahwa lokasi tanah tersebut belum bersertifikat dan itu menjadi ahli waris kami secara turun-temurun dari zaman opa, bapak langsung sampai di kami generasi ini. Dan kami melakukan aktivitas itu tidak pernah dilarang. Tapi sekarang katanya bahwa ini menjadi tanah Pemda yang sudah bersertifikat. Loh, lantas kami ini kan jadi bingung, kami sebagai masyarakat ini yang merupakan ahli waris, pendasarannya sertifikat itu apakah kami ini diberitahu atau kami terlibat di dalam proses pembuatan sertifikat itu. Dan kami memang merasa bahwa kami tidak pernah, bukan merasa bahwa memang kami tidak pernah dilibatkan itu. Kenapa sampai kami mempertahankan ini? Karena dari Bapak mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerahkan tanah itu ke Pemda. Yang kita serahkan lapangan, iya. Sedangkan yang selebihnya itu kami merasa kami itu menjadi bagian dari kami sebagai pemilik, kami sebagai ahli waris dari Bapak itu. Saya bertahun-tahun saya di kebun itu. Tapi sekarang kalau sudah digusur, saya mau makan apa? Saya siang malam, saya mau makan apa? Semua anak diembai, saya mau makan apa? Saya mati kelaparan, saya serah pada yang maha kuasa, cepat atau lambat, hanya yang maha kuasa yang akan. Terima kasih Pak. Ya. Mama, bapaknya di mana sekarang? Bapak sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Iya. Mama tahu ya secara sedikit menyangkut tanah ini. Iya, saya tahu. Mama cerita sedikit. Itu tahun berapa tanah ini lalu dipakai untuk pasar dan seterusnya? Yang dipakai itu sekitar tahun 80-an. Itu yang mereka pakai, tapi tetap satu suami itu bertahan. Iya. Waktu itu dari pihak pemerintah minta yang minta di Bapak Mantu. Ini minta ini adik dua ini minta di Bapak Mantu. Tapi minta untuk apa? Ban kuda, Pak. Terus? Ban kuda habisnya itu terus untuk lapangan bola. Terus yang di sini tetap kami manfaat seperti biasa. Tapi yang sekarang bilangnya itu tanah Pemda, kami serahkan kembali kepada pihak pemerintah. Cepat atau lambat hanya Tuhan yang tahu. Mama tadi Pak Camat ada singgung menyangkut dengan dulu pernah ada upaya ganti rugi, tapi Bapak tidak terima. Suami saya tidak terima, termasuk dengan Om di Rabu. Saya punya Om. Mereka dua tidak terima. Tahun berapa tuh Mama? Mungkin Mama tahu mengapa Bapak tidak terima ganti rugi waktu itu, mungkin soal harganya belum cocok atau bagaimana pembicaraan atau bagaimana alasannya? Tidak, memang Bapak dia bilang saya tidak mau terima, tapi tidak ganti Sirip Pinang 2,5 juta, tapi Bapak tidak mau terima. Ruko serah dengan ruko, tapi ruko yang sekarang itu tetap dikelola oleh pemerintah. Jadi memang penolakan Bapak waktu itu tidak menerima ganti rugi karena memang benar-benar tidak mau, bukan tidak soal mau. Uang itu. Iya. Oke. Mama masih ingat pesan-pesan Bapak menyangkut tanah itu? Pesannya dia bilang ini, kalau saya sudah meninggal ingat saya punya anak dua itu, apalagi dan adik-adik punya anak banyak. Jadi biar bagaimana bagi mereka sedikit-sedikit buat rumah, karena kita punya tanah yang di SD Olakile itu orang ambil hanya dengan harga 9 juta. Terus pembangunan SD Olakile, terus yang di rumah sakit lagi itu yang sampai hari ini tidak ada tanda penghargaan apa juga tidak. Rumah sakit mana? Rumah sakit Buabai, Puskesmas. Oh itu Mama dulu. Iya. Tanah asal suku apa Mama? Kami suku Teguh. Suku Teguh Buabai. Iya. Oh tanah Puskesmas juga dipakai. Iya. Dari tanah Mama mereka di dalam kota di dalam Buabai ini Puskesmas dan sekarang lagi iya, pasar. Sekarang di SD Olakile. SD Olakile. Iya. Pasarnya keseluruhan Mama mereka tanah? Iya, masih setengah.
Oh, Iya. setengah. Iya. Zamannya camatnya Pak Willy sempat panggil pemilik tanah semua, tapi sertifikatnya sudah ada semua. Sertifikat sudah lebih dulu ada, baru panggil pemilik tanah. Nah, habis yang cerita waktu itu bahwa tanah ini milik Pemda. Nah, tanah itu milik Pemda. Tetapi sertifikat itu sudah ada. Sertifikat sudah ada, diundang para pemilik tanah itu datang ke kantor camat untuk menyelesaikan tempat ini bahwa tanah sudah disertifikat. Begitu. Sekitar tahun berapa, Pak? Dan tahun saya lupa. Lupa ya? Ya saya lupa waktu zamannya, tinggal hitung waktu itu zamannya camatnya Pak Belilena itu tahun berapa saya sudah lupa. Ya. Ya, kan katanya informasinya ada masyarakatnya sudah terima ganti rugi, ada yang belum. Pak bisa sebutkan nama-nama yang terima, ada yang belum. Terima di sini sudah terima, waktu itu saya kapur siri, bukan uang jual beli, tapi saya kapur siri, penghargaan saya kapur siri itu per pemilik 2.500.000. Nah, waktu itu 2.500.000. Yang tidak terima 3 orang di situ. Nah, tidak terima bahwa kakak Riustokes, kakak Wilayah Sebaya sebelah selatan, saya di tengah itu, kami tidak dapat uang. Kami tolak karena tolong diperhatikan bahwa ini ya ibarat ambil cuma-cuma, bukan bahwa saling menghargai apa sebagai pemilik tanah dengan pemerintah. Ini kayak dirampas saja hak orang begitu.